Ini adalah IHSG dan 3 saham bulan Juni minggu pertama. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham bulan Juni di minggu pertama teman-teman. Dan seperti kalian tahu ya, minggu kemarin teman-teman ya, itu IHSG geraknya keren banget ya. Dia naik sampai ke level 4970-an yang kemarin sempat gue bilang. Dan dia sekarang lagi pause dulu nih, lagi berhenti, lagi ada reaksinya nih teman-teman. Dan kenapa minggu kemarin itu keren banget dan gue seneng banget ya, karena banyak saham-saham yang gue tradingkan itu kena TP-nya teman-teman. Jadi gue bersyukur juga sama Tuhan, bisa banyak yang TP lah. Jadi saham-saham yang mungkin kalau kalian lihat segmen IHSG dan 3 saham beberapa video sebelumnya ya, beberapa minggu sebelumnya itu gue banyak saham-saham yang masih ketahan. Dan kemarin tuh kebanyakan TP teman-teman ya. Nah sekarang gimana untuk minggu depan ya? Ada pergerakan menarik dari IHSG, walaupun dia sekarang ketahan di 4970-an, tapi di candle terakhirnya itu dia masih menunjukkan adanya bullish pressure teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar, dan gue berharap minggu depan tuh kita masih bisa rally lagi dan kita masih bisa ngambil saham-saham yang bagus gitu teman-teman ya. Nah seperti biasa ya, gue di segmen kali ini gue akan sharing tentang kira-kira saham apa aja sih yang kira-kira besok atau minggu depan itu teman-teman bisa jadikan referensi untuk tradingkan. Dan gue mau ngingetin sekali lagi, apa yang gue sharing di segmen ini ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalian harus sesuaikan dengan strategi kalian harus sesuaikan dengan money management kalian ya. Jadi ini adalah disclaimer, jangan main terima mentah-mentah dan langsung tradingin tanpa mengetahui basic money management yang benar teman-teman, oke? Nah, seperti biasa, gue akan jelasinnya itu di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di monitor, teman-teman. Dan sekarang yang teman-teman lihat di sini adalah website dari tradingview.com. Gue mau pakai TradingView untuk analisa, teman-teman ya. Dan ini adalah chart dari IHSG, teman-teman ya. Ini IHSG minggu lalu, teman-teman ya. Thanks God banget ya, teman-teman ya. Terima kasih banget buat Tuhan karena harganya tuh naik, IHSG bergerak naik sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya. Dan banyak banget saham-saham, kalau misalnya kalian ngikutin segmen ini IHSG dan 3 saham dari segmen-segmen sebelumnya itu, dari video-video sebelumnya gue udah sebutin beberapa saham dan masih banyak yang nyangkut gitu ya, bukan nyangkut sih, masih floating semua gitu. Dan pada Senin kemarin tuh banyak yang kena TP teman-teman ya, jadi it's a good thing gitu. Nah sekarang bagaimana dengan IHSG minggu depan ya teman-teman ya. Jadi dari video sebelumnya gue udah bilang ya, IHSG kalau misalnya dia rally, dia pasti akan sampai ke level sekarang nih 4970-an kemarin gue bilangnya. Dan pada saat kemarin dia sempat nembus ke sampai 5000 ya, ke 5000-an, terus dia di reject lagi sampai terakhir dia close-nya di 4920-an ya. Jadi di sekitar sini teman-teman. Dan sekarang dia masih bergerak di bawah level 4970, tetapi ada yang unik nih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, di sini candle terakhirnya tuh bentuknya tuh pin bar bullish teman-teman ya, bullish pin bar seperti ini. Ini artinya apa? Artinya dia di area ini teman-teman ya, di area sini ya, dia membentuk cluster baru nih teman-teman ya. Cluster yang menunjukkan adanya tekanan bullish ya. Jadi pada saat dia ke bawah sini, dia di reject ke atas sehingga dia membuat kaki kecil ini nih, shadow kecil di bawah. Dan akhirnya dia close membentuk pola pin bar bullish, oke? Bagaimana untuk minggu depan ya? Jadi minggu depan ya, IHSG ini kalau dia bisa bertahan di atas level ini teman-teman ya, 4850-an, dan dia terus bergerak naik, dia akan mengejar level berikutnya teman-teman ya. Level berikutnya itu adalah di sini teman-teman ya, di 5290-an atau di 5300-an ya, 5290 sampai 5300 teman-teman. Nah, kalau misalnya IHSG jalan sampai sana, pasti banyak saham-saham atau emiten-emiten yang geraknya tuh cukup dahsyat, oke? Jadi kita harus mengambil kesempatan. Itu untuk IHSG-nya teman-teman. Nah, sebelum gue masuk ke referensi sahamnya, seperti biasa ya, gue akan jelasin dulu atau gue akan review dulu saham-saham yang sudah gue bilang di minggu kemarin ya. Yang pertama itu ada minggu kemarin gue jelasin ada Citra teman-teman ya. Nah Citra ini adalah salah satu saham yang kemarin gue udah TP ya teman-teman ya. Gue TP di sini nih di 650, dan pas abis gue kelar TP ya, besokannya dia reject sedikit, tetapi dia langsung
pas di hari Jumat kemarin dia langsung terbang lagi teman-teman ke 755. Tetapi gue nggak sedih, gue nggak kecewa, karena menurut gue udah dapat cukup nih teman-teman. Gue udah dapat 12% dari Citra gitu ya. Jadi it's okay dan itu udah cukup buat gue. Oke, berikutnya teman-teman ada apa ya kemarin, Pegas teman-teman. Nah, Pegas ini kita juga lagi floating ya, floating profit, tapi yang bukan floating minus ya. Kita udah floating sekitar kemarin gue lihat 12%-an ya. Tapi gue kemarin penutupan gak lihat. Oh, 13% sekarang. Jadi Pegas ini masih floating profit ya, 13%. Dan yang bisa kalian lakukan adalah, target kita kan masih di atas nih, masih 1200 ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalian naikin stop lossnya seperti ini ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya naikin stop loss ke BEP teman-teman ya. Jadi saya tidak kenapa saya nggak naikin di BEP. Jadi ketika dia nanti dibalik turun, saya nggak rugi gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya naikin ke stop loss ke BEP, terus saya sudah ambil posisinya ini 30%. Jadi misalnya teman-teman beli ini Pegas ini 20 juta gitu ya, kalian ambil 30%-nya dulu, atau kalian ambil bisa 8 jutanya kalian ambil dulu ya, profitnya kalian ambil segala macam gitu. Oke. Nah, itu untuk Pegas ya. Jadi Pegas next stepnya kita sudah BEP dan kita tinggal tunggu aja dia apakah bisa nyampe ke targetnya di 1200 teman-teman. Oke. Dan kemudian ada Adaro, kemarin gue juga singgung Adaro. Nah, Adaro ini juga kemarin pas kita open dia sudah naik ya teman-teman ya, sekitar berapa persen nih naiknya kemarin? Kemarin kalau nggak salah sih 7%-an lah ya, 6% 7% ya. Gue udah lihat portfolio udah senyum tuh gue, karena gue udah ngelihat 6% 7% kan di Adaro. Nggak taunya besokannya dia retrace lagi ke bawah dan sekarang kita dia balik ke harga kita beli ya. Jadi sekarang literally gue masih minus di sini kalau nggak salah 1%-an deh, lagi floating minus ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tungguin aja sampai dia kena SL atau kena TP. Yang penting kita sudah stick to the plan, jangan digonta-ganti karena kita punya risk reward sudah bagus teman-teman ya. Tadi sudah ada satu saham yang kena TP-nya yaitu Citra kita ya. Jadi kita sudah punya tabungan atau kita punya backup modal sekitar 11%-an ya. Jadi portfolio gua sekarang masih plus rata-rata, dan bulan Juni ini baru tanggal berapa nih? Bulan Juni baru tanggal 6 ya, tetapi rata-rata portfolio gue sudah lebih besar daripada bulan Mei, 1 bulan kemarin Mei gitu ya. Jadi gue senang banget nih minggu ini. Oke, berikutnya ada lagi ya dari minggu kemarin, Emior teman-teman ya. Nah, Emior ini juga seru ya. Emior udah kena TP juga teman-teman ya. Jadi kemarin gue buy di daerah sini di 2130-an ya, dan dia sekarang sudah kena TP-nya ya sekitar 9%, lumayan ya teman-teman ya. Itu untuk Emior. Dan nanti nextnya kita akan tunggu dia ke bawah lagi dan kita bisa cari entry lagi nih untuk Emior. Dan berikutnya ada Java teman-teman. Ini juga kalau kalian ngikutin segmen ini, gue udah sebutin Java ini di video kedua atau ketiga ya. Pokoknya gue sebutin Java dan gue bilang pakai breakout strategi gitu ya, karena di sini gue ada lihat ada descending broadening wedge. Dan pada saat breakout di sini ya, ini gue buy nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya pada saat di sini gue beli di 970-an. Dan gak ada 2 hari 3 hari ya, paling 3 hari ini ya, itu udah kena TP. Gue kaget sih sebenarnya kalau Java ini, gue kaget secepat ini, gila ya. Gue kena target dan ini targetnya lumayan gede ya, 23% ya. Dan jadi ini Java ini nggak disangka-sangka lah kalau misal Java ini kayak surprise yang enak banget nih. Jadi 23% dalam waktu 4 hari ya. Jadi itu untuk Java. Untuk sekarang apakah masih bisa buy lagi? Gue nggak akan buy dulu sih karena ini udah ketinggian, udah tinggi banget ya. Jadi dia sudah dekat cluster yang sebelah sini. So gue bakal nunggu dia lagi kalau misalnya mau beli. Cepin juga sama ya karena dia mirip. Berikutnya ada Antam ya, sorry. Antam ini juga gue seneng banget nih ya. Jadi Antam kan kemarin gue sempat entry juga di sini teman-teman ya, dan sekarang kita lagi floating profit, dan ini juga sudah gue lakukan ya. Antam gue sudah naikin stop lossnya jadi BEP ya teman-teman ya, dan gue juga sudah ambil posisinya. Kalau Antam gue keluarinnya 50% teman-teman. Jadi 50% sudah gue ambil ya di 570-an kemarin. Dan sisanya gue biarin dia sampai ke targetnya yaitu di sekitar 640 ya. Kalau misalnya dia hit target, berarti rata-rata yang gue dapat itu sekitar 18%-an total ya, 18%-an, enggak 23% lagi karena di setengahnya udah gue ambil teman-teman ya. Seperti itu untuk Antam. Dan berikutnya ada XCL. XCL ini juga
masih megang ya kemarin ya. Dan dia juga sudah mau sampai TP, dan di sini juga sudah gua naikkan stop lossnya. Jadi semua sudah gua set automatic save ordernya. Dan untuk SCL sekarang kita sudah ada di posisi bentar ya, sekitar 10%-an ya. Jadi XL ini juga sama ya teman-teman ya. Gue sudah naikin stop lossnya dan juga sudah gue ambil profitnya 50% ya, karena dia sudah kena TP minimum gue, yaitu 70% dari target gue. Gue ambil 50% dan sisanya gue biarin dia sampai kena TP di 470, di 2930 ya, di 19%-an teman-teman. Oke, itu untuk XCL. Berikutnya yang terakhir itu gue mau bahas adalah GIA teman-teman ya, Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini juga udah hampir kena TP dan juga sama ya, ini udah gue naikin stop lossnya sekarang, dan juga gue sudah keluarin 50% juga di dia, dan sisanya gue biarin dia sampai 286 teman-teman, sampai hit target kita 16%. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang kemarin gue bahas ya. Dan ada juga beberapa yang kena SL ya, nanti gue jelasin sembari berjalan teman-teman ya. Dan gue mau ngasih referensi untuk minggu depan, kira-kira saham apa yang menarik gitu ya. Yang pertama ada ICBP teman-teman. Nah ini dia. Jadi ICBP ini kemarin ya, ini yang kena XL gue kena SL di ICBP kemarin ya. Gue entry di area ini teman-teman ya. Sorry sebentar. Nah kayak gini ya. Jadi kemarin gue entry di sini teman-teman ya, dan gue sudah kena SL teman-teman ya, 5%-an, 6%-an atau 5%-an gue sudah kena SL. Dan sekarang gue mau re-entry lagi di ICBP teman-teman. Kenapa gue mau re-entry lagi di ICBP ya? Jadi gini teman-teman lihat ya, dia bikin low di sini kan ICBP. Nah dia bikin low di sebelah sini, dan kemarin dia sempat break, tetapi dia masuk lagi ya, ini namanya false break ya, atau fake out. Dan pada saat fake out ini harganya terus bertahan di atas, dan yang terakhir candlenya ini teman-teman, dia walaupun sebelumnya ada rejection, tetapi di candle terakhirnya dia membuat structure kecil di sini. Jadi structurenya ICBP yang sekarang tuh seperti ini. Yang ini gue delete dulu. Ya ini adalah area yang kita perhatikan teman-teman ya. Jadi gue berharap besok dia bakal naik ya, karena di candlenya juga candle bullish ini teman-teman ya, candle pressure bullish. Dan yang gue harapkan skenario nya adalah besok dia minggu depan dia bisa langsung naik ke level di sini teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya gue besok bakal entry ya, dan stop loss gue tetap di sini, di bawah sini ya, dan target gue di area sini teman-teman. Ya di sini ya. Ini 1:2 ya, 1:2 dia punya risk rewardnya, jadi ini masih oke untuk ICBP. Jadi rencana gue untuk ICBP seperti itu besok Senin. Berikutnya ada saham BBNI ya. Banking ini juga lagi hot ya teman-teman ya. Banking lagi hot karena gua tadi udah cek semua banking ya, rata-rata BRI, BCA, BMRI, BNI ya, BBTN, itu semuanya pola candlenya sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka BBNI, kalian mau masuk di BRI atau di BMRI, bebas silahkan ya. Tapi kalau dalam kasus ini gua akan mengambilnya BBNI. Kenapa gue rekomenin banking ya? Karena banking juga sama ya. Ini ada candle bullish pressure juga, ditandai dengan dua ini candle rejectionnya teman-teman lihat ya. Ini bullish rejection, kemudian dia di sini bikin lagi bullish rejection, oke? Sehingga dia bikin ini kan kalau kita lihat structure lamanya kan yang ini ya, dan ini masih bertahan teman-teman ya, structure lama, dan dia sudah close di atas structure lamanya nih teman-teman. Gue berharap dia besok bakal bisa terbang lagi sampai ke level 4.900-an nih targetnya, oke? Jadi let's say kayak gini ya. Nah seperti ini, gue stop lossnya seperti ini. Jadi risk reward rasionya juga 1:1,5 ya. Jadi ini masih oke untuk BBNI ya. Jadi view untuk BBNI seperti itu. Berikutnya ada HMSP teman-teman ya. Nah HMSP ini menarik ya. Gue pakai di sini gue pakai teknik moving average ya. Jadi gue lihat dia sudah bertahan di area moving average-nya, dan dia sudah menunjukkan adanya rejection di daerah moving average. Jadi kalau misalnya kalian mau entry seperti ini simple, risk rewardnya sudah gue buat. Kalian bisa buy besok kalau misalnya dia sudah bikin swing teman-teman ya. Jadi make sure besok dia bikin swing dulu, oke, HMSP. Kalau dia sudah bikin swing kita bisa entry, dan risk rewardnya seperti ini pastinya ya. Stop lossnya di bawah moving average yang 3/4-nya, dan juga TP-nya tuh di area atas ini. Kenapa di area atas ini? Karena kita lihat di sebelah kirinya ini merupakan area support yang sekarang jadi resistance teman-teman, oke?
Untuk risk rewardnya 1:1,8 ya. Jadi ini masih oke banget. 1:1,8. Jadi risk rewardnya masih lebih besar dari 1:1,5 and it's okay. Jadi ini merupakan saham yang oke juga HMSP teman-teman. Ya, berikutnya ada BTPS. Sekali lagi gue jelasin semuanya ini posisi-posisinya. Gue pakai teknik-tekniknya simple supaya kalian bisa ngikutin ya. Sebenarnya gue juga ngitungnya pakai Fibonacci segala macam. Tapi kenapa gue nggak tampilin di sini ya? Karena gue takutnya teman-teman yang belum belajar trading atau baru ngerti saham nanti malah makin bingung ya. Jadi gue jelasinnya dengan bahasa-bahasa yang simple. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengikutin. Oke. BTPS ini juga salah satu dari banking ya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Ini kita punya range-nya kecil ya, kita punya klasternya kecil sampai sini. Jadi kalau misalnya kita entry nanti ya hari Senin ya, kita stop loss-nya kecil sekali di sini. Dan kita punya TP itu di daerah sini teman-teman ya. Di sini gue garisin dulu. Ya, kenapa di daerah sini ya? Karena teman-teman lihat ya, dari sebelahnya di sini ini sudah di rejection, berarti di sini area yang perlu diperhatikan ya, karena dia pas kena dia membentuk rejection, di sini juga rejection lagi. Di area sini banyak harga bertahan ya teman-teman, lihatnya kecil-kecil seperti ini, dan pada saat menyentuh sini di rejection berarti 3920 ini adalah area cluster yang kuat. Jadi kalau misalnya dia mau naik teman-teman ya, di sini ini adalah target kita. Oke. Nah seperti ini risk rewardnya sangat bagus, 1:2,8 ya, jadi hampir 1:3 nih teman-teman ya. Jadi BTPS ini oke banget untuk dijadikan referensi. Oke. Terakhir ada KLB teman-teman ya, KLBF. Ini yang terakhir dari saya. Ini juga KLB kemarin. Ini sebenarnya gue masih ada posisi teman-teman ya, di sini gue masih ada posisi. Jadi tapi ini buat kalian yang kemarin sudah cut atau sudah keluar duluan ya, ini bisa masuk lagi ya di KLB ya. Sekarang kondisinya kemarin gue hampir kena stop loss, kena cut loss ya di sini. Tetapi dia gue bilang gue stick sama plan gue. Kalau misalnya dia nggak bisa close di bawah moving average, gue nggak bakal keluar kayak gitu ya. Jadi untung aja dia tetap naik dan bertahan di atas moving average ya. Dan sekarang dia sudah berada di sudah breakout, dia punya pattern kecilnya yang ini teman-teman ya. Ini ada pattern kecil di sini. Dia sudah breakout dan bergerak di atas. Semoga ini besok minggu depan nih bisa kecapai nih 14% langsung ya. Itu untuk KLB. Jadi stop lossnya juga di harga 1305 nih teman-teman nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya, 1305, dan risk rewardnya juga 1:1,8 ya. Ini juga masih bagus, risk rewardnya masih lebih besar dari 1:1,5. Oke. Kenapa gue pede banget KLB itu bakal naik ya? Karena gue melihat ininya teman-teman ya. Di saat dia turun ya teman-teman dengan kekuatan yang masif, dia langsung di reject teman-teman dengan candle bullish pressure yang sangat besar lagi, dan dia bertahan di area atas ini gitu. Dan gue berharap dia bisa nembus ke atas, walaupun gue tahu itu nggak segampang itu, karena di sini juga ada klasteran yang nahan dia gitu ya. Tapi at least dia kalau udah sampai sini dia akan break ke atas ini lebih gampang. Kalau misalnya dia sudah break di atas 1700, wah ini gampang banget buat terbang nih KLB ini. Oke. Jadi sekarang kita memang struggling, tapi ini KLB ini menarik sekali untuk disimpan juga teman-teman ya. Oke. Mungkin itu dulu ya saham-saham yang bisa gue sharing hari ini. Sekali lagi buat kalian gue ingetin, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan trading plan kalian, trading strategi kalian, dan juga money management. Oke. Kalian pikirkan lagi apakah yang gue sampaikan ini make sense buat kalian atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak make sense, buat kalian nggak make sense, ya udah jangan didengerin gitu ya. Tapi kalau misalnya make sense ya kalian bisa olah lagi referensi yang gue kasih hari ini teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu apa yang gue mau sharing hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan berguna buat kalian, sehingga saham-saham yang tadi gue bilang kalian bisa masukkan ke dalam watchlist kalian minimal. Oke. Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah view gue tentang IHSG ke depannya, dan juga referensi-referensi saham yang kira-kira kalian bisa jadikan referensi untuk minggu depan teman-teman ya. Dan sekali lagi gue ingetin, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan trading plan, trading strategi, dan juga money management kalian, supaya nanti tradingnya jadi lebih enak ya. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu dulu yang mau gue sharing hari ini ya. Kalau kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Di sana kita bisa diskusi dan juga review bareng tentang saham maupun forex teman-teman. Oke.
Thank you sekali lagi buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka video-video dan konten-konten yang ada di channel ini. Kalian juga bisa share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info dan juga materi yang ada di video ini. Kalian bisa sharing ke yang lain ya. Dan juga kalian juga bisa komen ya kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, dan juga kalian mau request konten apa berikutnya, ataupun bahkan segmen apa yang kira-kira mau gue buat, teman-teman. Oke, videonya sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.